Oke, selamat datang kembali di Kolektif Podcast. Podcast kreatif. Setelah kita lama tidak mengudara Iya. karena libur lebaran. Pasca. Minal aidin. Kenal dong Pak Iji. Kok kita ke minoritas dulu? Harusnya ke mayoritas. Saya dulu. minoritas di sini ya. Kita nggak salaman, Pak. Oh iya gitu. Iya. Oh apa? Nyepi Rahageng, dan hari Rahayu Pasca. ya ini gabung semua ya. Berdekatan. Nyepi, Idul Fitri sama Pasca. Pasca. Libur panjang sekali. Panjang sekali. Semoga tetap rukun ya kita ya. Amin. Balik lagi bareng Mas siapa Mas? Saya Stephen. Willy Pramana, penyumbang penonton terbanyak sejauh ini karena channelnya 4.000 subscriber. Dan kebetulan beli di Wah. marketplace. Oh, waduh. Ada beli, kita juga mau beli. Sharing. Oke. Nah, tapi kan ini harusnya Kenalan bulan- dulu. Oh iya, sorry. Sabar. Semangat saya. Anda siapa, Pak? Sabar. Saya Lanang dari Tombol Start. Thomas Start. Ya, ya. Ya. Saya Bawono dari Bapak-bapak Koperasi. Ini kan Koperasi Game. Oh iya, gitu Koperasi ya, Game. Jadi Koperasi Merah Putih gimana, Pak? Ya, itu. Ini merah putih. Nah, kita putih merah. Briefingnya tadi nggak gitu. Enggak Pak. gitu, enggak gitu. Ya, nanti aja dibahas itu sama Mas Vano ya. Oh ya, yang paham perkoperasian. Mas Oke, Vano nanti. Mas Vano, ya, Mas Vano. Oke. Tapi ini Pak, Ya. ya, ini kan harusnya bulan yang tenang, habis hari raya, habis libur gitu. Ya. Tapi ada sesuatu yang terjadi di awal April ini, Pak. Wah, enggak kapok-kapok. Maksudnya ya aduh, orang-orang itulah ya. Gimana Tapi ya? sebelum lebih jauh kita mau headline dulu di bawah bahwa awal topik ini itu sebenarnya niat baik. Betul. Iya. Niat baik untuk mengkurasi konten dan pembatasan umur. Nah, udah tahu kita mau bahas apa. Jadi kita bahas soal IGRS. Ya. Apa itu IGRS, Mas Willy? Indonesia Game Rating System. Ya, Iya. jadi ya. yang belum tahu apa itu IGRS ya bisa lihat di atas ini, tolong editor masukin Iya. ya. Jadi intinya adalah tentang pembatasan umur untuk konten-konten tertentu, tapi dalam hal ini adalah aplikasi dan game. Betul. Lebih ke game ya. Lebih ke game. Yang kemarin karena IG-nya G-nya tuh Game. kayak gitu. Dan sempat rame karena bertepatan di libur panjang pasca tiba-tiba Ada entah launching berita. atau rilis lah itu ya. Iya. Nah, seperti itu dan langsung jadi rame. Tapi rilisnya bukannya udah itu, Pak, waktu Udah IGD lama, 2025. Iya, Jadi, udah. Kalau ini ya, tapi ini obrolan mungkin nanti bisa diverifikasi juga buat teman-teman. Waktu itu memang di IGDX tahun kemarin kan sudah ada tuh bootnya. Ya, Oh ya. iya, iya. Waktu Indonesia Game Week juga sepertinya sudah ada juga bootnya dan pembicaraannya sebenarnya udah rame. Jadi dan 2000 inisiasinya kalau nggak salah 2016 itu ada teman-teman dari Komdiki yang ngomong bahwa udah lama sebenarnya. Jadi harusnya matang gitulah ya. Nah, cuma emang Mateng, Pak. harusnya matang harusnya. Cuma Saya- kok waktu oke, di launching kok Iya. kok Namanya gitu. gitu, apalagi oke. Ya. Sebenarnya Nah, gitulah. ini udah cita-cita lama sih kalau Betul. dari asosiasi game kan udah didorong dari lama ya. Sebenarnya yang Mas Afik juga udah nulis story, Iya, story itu ya. dan udah ngomong bahwa ini memang cita-cita lama, harusnya ada sistem rating lah seperti ini yang membantu kurasi konten sekarang kan liar banget ya. Iya, Indo. Jadi supaya bisa orang tua bisa paham, udah tahu untuk anaknya itu gimana. Sayangnya memang ya ini kita nggak ngurusin soal kesalahannya, yang penting ini ada niatan untuk improve lah gitu. Iya. Sudah dicabut per hari kita take Per take ini dari Steam-nya dicabut Dicabut balikin dulu. lagi ke rating semulanya. internasional. ya RSB sama Karena Steam juga pasti kaget kayak, Mm. apa ini gitu Steam-nya. Nah jadi karena sudah selesai kita akhiri podcast. aman ya udahan ya. Aman ya, Aman ya. aman ya. Ya kalau pengen tahu lebih lanjut, nah kalau yang cuma pengen tahu ujung masalahnya udah beres, nah selesai nonton di sini aja. Iya. Ya, nggak Jadi usah sekian, nonton. terima kasih Iya, podcast kita hari terima ini. kasih. Enak ya cepet kalau Iya. gitu podcastnya ya. Wah. Tapi ya Pak, ngomong soal IGRS ini ya. Iya. Ini kan April ya, tiba-tiba beritanya rame kan. Ya. Itu awalnya aku mikirnya kayak, wah ini apakah April Mop gitu kan. Oh. Kayak biar orang-orang nih kaget dulu gitu kayak. Soalnya nih, kan ada beberapa game kan ada juga YouTuber atau kreator yang bikin apa namanya, mengtabulasi lah melihat beberapa game-game gitu kan. Yang ada dia itu game muatannya sebetulnya dewasa gitu ya. Sebutlah visual novel yang agak-agak tanda kutip Ya. gitu. Itu masuknya 3 tahun plus 3 plus, gitu Pak. ya. Nah ini kan mikirnya kayak, kok
kok bisa gitu. Apa sebetulnya yang terjadi? Sistem di belakangnya gimana sih sebenarnya? Menentukan? Mas Arif tahu nggak? Kalau ini sepengetahuan saya ya, nanti silakan diverifikasi. Menurut lagi keyakinan ya. nggak ini? Menurut keyakinan Saya nggak Anda? yakin amat sih. ya, tapi menurut obrolan sama teman-teman di komunitas kan Oke. rame tuh waktu ada apa namanya Berita. berita ini itu emang rame dan sempat juga teman-teman dari Komdigi juga udah cerita bahwa ya memang salah satu sistemnya self assessment. Jadi teman-teman game studio game itu diminta untuk mengisi form di mana mereka juga mencantumkan atau menentukan Iya, iya. nah ininya apa namanya Kontennya gimana? kontennya itu ratingnya berapa, maksudnya ya masuk di kategori apa gitu ya, dan itu untuk di Indonesia dan emang beda. Kenapa kok nggak pakai RSB atau PEGI aja gitu kan, udah ada di internasional. Nah menurut teman-teman Komdigi juga ya karena Indonesia itu berbeda untuk dari sisi ininya apa namanya tumbuh kembang anak-anaknya gitu gitulah. Nah akhirnya dibuatin sistem yang khusus Indonesia. Tapi ya balik lagi tuh ya tadi ya, kok bisa Nah, itu nggak kan, sinkron tuh lah kalau ya. itu kan sama berarti kan apa sistemnya. untuk game developer lokal gitu ya, ada self assessment gitu ya. Kalau yang dari luar gitu, Mas Luar Arif juga, tahu nggak? luar Itu juga sama self assessment ya, juga. karena pokoknya yang dikonsum sama masyarakat Indonesia itu harapannya pakai ratingnya Indo. IGRS. Jadi kayak ya kalau di luar apa namanya 15 misalnya PG 7 atau berapa gitu ya. Tapi kalau di Indonesia ternyata muatannya dianggap lebih dewasa ya dikasih PG 10 misalnya, atau ratingnya Ya. 10 atau 15 kayak gitu-gitulah. Ya sebenarnya concernnya baik sih, kayak Bagus, di ya. Amerika itu kan ada pendidikan kayak LGBTQ dan lain-lain itu udah di umur 7 di SD itu. Iya. SD dan itu kayaknya nggak baik lah kalau di Indonesia gitu. Karena emang jadi, dianggap ya, ya kita kan Fundamentalnya beda. Ya, fondasinya tiap, kan. tiap negara tiap ini Ya kan tapi beda dikonfirmasi lagi ya. Soalnya saya tahu informasi itu karena dari buku-buku di Amerika khususnya itu ada yang sudah itu kayak Duolingo Anu gitu. ya? Oh, sudah iya. ada Iya, iya. dijelaskan tentang walaupun banyak yang nggak setuju juga. Ya banyak yang nggak sepakat. Jadi kayak dijelaskan bahwa ada orang tua itu sama-sama bapak sama bapak gitu. Iya. Ternyata bapaknya ini gay gitu. Dijelaskan secara Ngadopsi anak gitu. ngadopsi anak, terus dia ada buku anak yang kartunis gitu-gitu. Menjelaskan tentang itu, dan itu tulisannya saya ngertinya di Twitter sih. Iya. Itu Kalau saya ada juga tahunya di sana kan udah ini Pak, apa namanya, bahkan untuk gender aja kan udah ada, misalnya sini kan toilet laki-laki perempuan kan. Oh iya Di iya. sana iya. ada yang udah non biner untuk ya, non-binary. non biner. Ya itu sebenarnya ya kalau Perbedaan kayak gitu kultur lah gitu sama ya. lah ya, kayak beberapa game yang woke kemarin kan Oke, juga agendanya. apa namanya di cancel kan ya sama teman-teman gamer atau player atau komunitas lah ya, karena emang nggak sesuai. Tapi ya itu balik lagi sebenarnya, kalau kita mau balik ya rating itu penting sebenarnya, tapi Ya. yang jauh lebih penting kan sebenarnya pendidikan ke kalau di Ya, kita orang ya tua. pendidikan orang tua. Nah, kan balik lagi yang nemenin anak-anak itu jangan dilepas untuk Benar-benar. main game, tapi didampingi. Nah itu yang sebenarnya kurang dari kita ya. Kalau di selama ini kita nggak pernah kan dapat Iya ya. sosialisasi cara mendampingi anak-anak main game. Ya gampangnya adalah cara mengoperasikan YouTube Kids kan nggak ada. Padahal udah ada tuh, Iya. beda. YouTube Kids ada. ada, Dan YouTube biasa. terus Family Link ada kan, YouTube Ya, Family Link. Ada. Iya udah. Jadi HP sebenarnya. HP juga ada kan, ini yang apa, HP untuk anak, HP untuk orang tua. Iya, Family yang- Link Family namanya. Link, Iya. ada. Saya pakai soalnya. Jadi saya buatin akun email untuk anak, lalu saya daftarkan ke family, terus di situ ada tulisannya email yang di-invite ini adalah email yang perlu diawasi. Jadi dia kalau setiap buka link, install aplikasi itu harus persetujuan orang tua, Ya, yang akun master gitu. induknya ya. Bahkan verifikasinya lucu Pak, kalau maksudnya lucu itu unik menurut saya. Jadi bukan hahaha gitu, nggak tebak-tebakan bapak-bapak gitu, nggak. Negara apa yang Salah saya, nomenklaturnya salah ini. Ada. Iya, tiba-tiba jokes ini, jokes bapak ya. Waduh, anaknya nggak bisa jawab. Bener. Itu berarti itu salah satu ide tuh untuk Bisa, Komdigi ya. bisa. Supaya Bisa, anak betul, untuk memfilter juga. Jadi kan Iya. kadang-kadang anak-anak ada di beberapa akun sosmed atau apa kan menua-nuakan diri kan. Iya. Tapi kalau jokes bapak-bapak, Ada yang Filter by jokes bapak-bapak. Iya, ya. iya. Kayak tadi Masuk tuh. juga. Lanjut tadi gimana tuh? Yang omonganmu aja. Iya. Jadi untuk memverifikasi apakah ini orang tua atau enggak, kalau under kindergarten 16 ya, atau- kindergarten oh, iya. atau di bawah 7 tahun itu biasanya ada ini perkalian. Oh, Jadi dikasih anak tes ya, terus matematika. kalau yang
bawa lagi Toddler biasanya verifikasinya nggak pakai gambar, jadi langsung tulisan. Karena belum bisa baca kan anaknya. Iya. Jadi anaknya hanya bisa melihat gambar kan. Nah, Bingung pasti kayak dia. gitu. Jadi ketika dia melihat tulisan, lalu tombolnya itu dibikin nggak intuitif, Pak. Teks aja, nggak ada warna gitu. Karena kan ada warna, anak kan cenderung bisa melihat pola sambil melihat warna ya. Jadi dia bisa exercise sendiri kalau yes no gitu. Tapi di YouTube Kids ini benar-benar semuanya teks kalau yang Toddler. Lalu kalau yang kindergarten kayak TK ke SD itu pakai perkalian. Which is kalau jenius banget baru dia bisa ngerti itu penyelesaian perkaliannya gimana gitu. Iya, bapaknya pun bahkan belum pasti bisa tuh perkalian. Nah itu bapaknya pun pakai ChatGPT mungkin malah nggak kalkulator. Tapi emang kebanyakan 6 sekarang kan akar gitu kan. 3 kali 7 pangkat 16 gitu kan. Terlalu ini Mas, terlalu siapa namanya tuh? Kreator Jerome Jepang Pauline. tuh, Jerome Pauline. Mas, Jerome terlalu Pauline. ke sana. Oke, balik lagi. Apa sih Jadi tadi? itu apa Rating. pendampingan orang tua, Orang tua, ya. yang lebih penting sebenarnya kan pendampingan orang tua dan Banyak sih sosialisasi gitu ya. Kalau saya sih memang membatasi kalau melihat apa gawai itu biasanya di momen-momen tertentu. Wah, Gadget. sangat KBBI sekali ya. Iya. Daripada Apabila gawang mengunduh. apabila mengunduh sebuah peramban. Dalam peramban Anda gitu. Dilakukan secara daring. Peramban itu browser kan ya? Iya, browser. Iya. Nah, itu biasanya kayak pas family time atau killing time menunggu gitu, biasanya saya kasih lah perbolehkan untuk konten tertentu. Nah, tapi beda lagi orang tua lain karena saya lihat teman-teman saya yang seumuran gitu, kadang kalau anaknya rewel langsung dikasih. Nah, kadang dibuat kayak ini biar diem aja. Nah, itu penting buat teman-teman yang orang tua. IGRS tuh hanya membantu setidaknya kalau keluputan. Iya. Maka tidak kejadian anak-anak melihat atau mengkonsumsi konten-konten yang di luar kapasitas, batasan usianya lah. Batasan usianya. Tapi tetap dari kita sebagai orang tua harus ini.